aku bakal mereview skincare MS Glow. Terus juga akan menceritakan dulu pengalaman aku memakai skincare. Dan akan memberi alasan kenapa sih aku memilih skincare MS Glow. Padahal banyak banget skincare yang beredar di luar sana gitu kan. Jadi buat kalian yang baru nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja. MS Glow itu adalah skincare kedua aku. Jadi skincare pertama aku pakai cuma 5 bulan di bulan April 2018 sampai Agustus 2018. Kenapa sih aku makainya cuma 5 bulanan gitu kan? Pertama, di aku efeknya atau misalkan di muka aku tuh jadi progresnya tuh sangat lama. Jadi selama 5 bulan pemakaiannya tuh di aku nggak ada progresnya, cuman lebih cerah dan lebih glowing aja. Tapi untuk menghilangkan bekas jerawat, terus juga kayak apa sih yang kayak kalau kata orang tuh bopeng itu nggak hilang sama sekali. Jadi aku skip. Terus juga selain tidak ada efeknya di aku, menurut keterangan temen aku, skincare yang pertama aku pakai ini adalah skincare termurah buat harga mahasiswa gitu kan. Tapi kenyataannya pas aku pakai itu cukup boros. Jadi aku beli paketan itu tuh sekitar 350 lah ya, taruh dapat 6 produk. Jadi ada facial wash, toner, terus ada serum, terus ada krim siang atau sunscreen, krim malam, sama obat jerawat atau totolnya gitu kan. Tapi minggu kemudian si 5 produknya itu kayak ada toner, facial wash, krim siang, krim malam, dan obat totol jerawatnya itu udah habis. Jadi aku harus beli dalam sebulan itu 2 kali beli. Dan kalau dikalkulasiin secara nominal itu aku bisa ngabisin 500 sampai 600 ribu untuk skincare aku. Nah jadi aku stop karena mikirnya sisi lain emang gak ada efeknya di aku, terus juga harganya sangat mahal kalau misalkan dihitung keseluruhannya ya gitu. Nah tapi bukan berarti si klinik kecantikan aku yang pertama itu jelek, mungkin gak cocok aja di aku gitu. Jadi aku berhenti di 5 bulan. Terus di 2019, tepatnya di bulan Februari, sudah aku bukan wisuda, sidang. Aku tuh kan mulai mencari kerja nih. Nah, jadi jarak tempuh dari rumah aku ke pusat tempat kerja itu kan lumayan jauh. Terus juga aku pakai motor, jadi mungkin debu lebih cepet nempel ya. Jadi di berapa 2 bulan itu muka aku udah kelihatan kusam, terus udah mulai timbul-timbul jerawat kan. Terus aku mikir dong, gimana perusahaan bisa menerima aku kalau misalkan muka aku seperti ini. Sedangkan setiap perusahaan itu pasti yang dilihat itu adalah penampilannya dulu kan gitu. Jadi aku mulailah cari-cari skincare gitu. Jadi beberapa skincare aku pilih beberapa, dan dari sekian banyak skincare yang aku tahu jadi ada 5, dan salah satunya tuh adalah balik lagi ke klinik aku yang dulu gitu kan. Kenapa sih aku mencantumkan ini? Jadi ini untuk jaga-jaga kalau misalkan keempat produk ini tuh kayak ada kejelekan nih, misalkan gak worth it nih gitu kan, keraguan gitulah ya. Jadi aku balik lagi ke skincare aku yang dulu gitu. Nah terus aku menimbang-nimbang, terus cari-cari tahu di antara 5 ini tuh 2 diantaranya ini tuh deket banget dari rumah aku. Cuman setelah nanya-nanya sama teman aku, jadi untuk kedua klinik ini tuh untuk sekali kontrol sama tindakan, perawatan, dan krim itu harus menyiapkan kurang lebih 700 ribu. Sedangkan aku mikirnya gini, skincare itu kan intinya kita tuh harus pakai jangka panjang. Terus juga harus menimbang dari segi keuangan, manfaatnya di kita seperti apa. Jadi untuk harga 700 kali kontrol gitu kan, belum lagi krimnya tuh kan nggak mungkin sebulan habis ya, pasti kurang dari sebulan kita harus beli gitu kan. Aduh kata aku terlalu berat nih gitu kan, jadi aku skip. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah online dan nggak ada kliniknya di Bandung, jadi kalau nggak salah ada di Malang. Jadi aku nggak apa sih, kayak dia checklist, nggak mungkin aku beli secara online terus-terusan.
kan bisa aja kalau misalkan aku punya uang aku bisa ke kliniknya untuk perawatan gitu. Kalau misalkan jauh ya gimana gitu kan enak juga kita kliniknya dari dokter ini terus perawatannya di sini gitu kan, jadi kayak nggak nyambung. Terus yang keempat itu ada MS Glow. Sebelum aku memutuskan MS Glow ini, aku tuh lihat-lihat review dan kebetulan banyak banget YouTubers yang mereview skincare MS Glow ini. Jadi kayak cukup mudah untuk melihat review-review mereka gitu kan. Terus juga aku baca komen-komenannya. Banyak banget yang mengatakan kalau produk skincare MS Glow ini tuh bagus gitu kan. Terus di bulan Agustus akhir, aku memutuskan untuk memakai skincare MS Glow. Nah, terus aku chat ke Instagram resminya MS Glow, kalau nggak salah MS Glow Beauty, nanti aku taruh di sini. Aku DM untuk diberikan link Shopee agen MS Glow gitu kan. Terus dia berikan. Tapi kalau nggak salah si agennya tuh dari Surabaya. Nanti aku juga cantumin untuk bisa juga yang buat kalian yang orang daerah Surabaya bisa langsung chat ke sini kayak untuk lebih mudah atau lebih cepat nyampenya. Nah, untuk review produk di 1 bulan pemakaian ya, atau 1 produk pemakaian di 1 bulan pemakaian itu aku nggak ada masalah apapun, muka aku nggak mengelupas, nggak perih, nggak merah, enjoy aja. Tapi di bulan kedua itu muncul kayak apa ya, kayak jerawat kecil-kecil yang udah jadi itu. Tapi itu munculnya tuh pas aku pakai krim malam. Nah pas aku cuci muka dan pakai krim siangnya, si bintik-bintik kayak jerawat kecil-kecilnya tuh udah hilang dan gak ada bekasnya. Mungkin menurut aku itu udah detox ya, jadi aku nggak merasa terganggu akan hal itu. Terus paket yang pertama itu aku beli Agustus akhir, dipakai bulan September, Oktober, November. Nah di bulan Desember aku beli paket kedua. Kalau paket kedua ini aku beli langsung ke klinik karena kebetulan aku habis nganter mama aku ke pasar baru, jadi ya sekalian sejalan, jadi aku beli dulu ke kliniknya gitu. Kebetulan kan paket aku udah mau habis jadi jaga-jaga. Nah tapi aku pakainya itu kayak di pertengahan bulan Desember, jadi kayak kehitung tuh kayak September, Oktober, November, Desember, jadi kayak cuman jatuhnya tuh kayak dalam satu paket aku bisa 3 bulanan lah ya taruh. Nah terus di bulan yang paket kedua yang aku beli ke kliniknya langsung, kan aku pakai pertengahan Desember, Januari, Februari, Maret. Nah di bulan pertengahan sampai Maret kan, Maret sampai pertengahan April produknya masih ada, tapi di bulan Maret pertengahan akhir aku udah mulai beli paketnya yang ketiga karena untuk jaga-jaga. Dan di krim atau paket yang ketiga kebetulan aku chat lagi ke Instagram resminya untuk diberikan agen Shopee di Bandung gitu kan. Terus dia kirimin dan alhamdulillah nggak nyampe sehari, jadi kayak hari ini aku beli, sore udah di packing, besoknya siangnya tuh udah nyampe ke rumah, jadi nggak kehitung nggak seharian gitu, lebih cepet gitu kan. Nah segitu aja sih kayak alasan aku kenapa sih memakai produk MS Glow, karena di aku ada ngaruhnya. Karena menurut teman-teman aku, terus mama aku bilang lebih ada progresnya pakai produk ini dibandingkan produk aku yang dulu. Pada itu progresnya tuh sekitar di 4-3 bulanan tuh udah pada bilang gitu. Terus dari segi harga juga lumayan bagus atau lumayan lebih murah. Jadi dalam satu paket aku beli, biasanya aku beli 450 karena udah sama serum, sampai 300 sampai 450 ribu kalau aku pakai serumnya kan. Jadi lumayan bagus lah, jadi 450 untuk 3 bulan ya jatuhnya kayak sekitar 100 sekian gitu kan, jadi lebih irit juga dibandingkan produk aku. Nah next langsung ke review si produknya. Sebenarnya aku tuh udah 4 kali bikin atau 4 kali record video tentang skincare ini. Yang pertama memori aku kepenuhan. Terus yang kedua itu nggak ke record. Yang ketiga pas aku ke record
Yang kedua itu kalau nggak salah aku lagi mau bikin video, suami aku baru pulang kerja, jadi kan ambiar gitu ya pikiran. Terus yang ketiga, kemarin aja baru beres diedit, kehapus gara-gara memoriku kepenuhan. Jadi pas aku download, bukan download, simpan ke kamera itu kan kayak nggak sepenuhnya, karena kapasitas memori aku kan sedikit lagi. Jadi kayak, sedangkan kemarin tuh berapa ya, hampir 1 MB kalau nggak salah. Jadi aku berapa kali ke save, ternyata itu numpuk gitu kan. Tahu-tahu kok memori aku habis, padahal aku nggak ngapa-ngapain saat itu gitu, cuman ngedit doang, dan ngedit pun aku simpan ke galeri gitu kan. Ternyata pas aku masukin tuh ternyata udah masuk ke file, cuman nggak kelihatan, jadi kehapus. Dan begonya aku pas tahu memori aku penuh nih, aku hapus semua video pentahannya, karena aku pikir udah ada yang aku edit gitu kan, udah jadi tinggal dimasukin, di save ke galeri. Ternyata belum ke save. Jadi ya udah, aku bete banget, subuh banget pas tadi sahur aku ngedit terus kehapus, jadi kayak nyesek banget gitu. Udah 4 kali ini aku bikinnya gitu. Oke, lanjut aja, lupakan hal itu. Yang pertama ada facial wash, ini 100 ml, bentuknya seperti ini. Mana ya? Nih. Kalau aku pakai facial washnya, aku mix sama Pond's Acne Solution. Nanti aku kirimin gambarnya di sini. Kenapa sih aku mix? Karena aku tuh kan cuci muka itu boros banget ya. Jadi kayak 4-5 kali cuci muka, karena muka aku tuh berminyak. Nah, cara makainya tuh kayak pagi-pagi pas bangun tidur aku pakai Pond's, dan kebetulan pos aku habis, jadi gak bisa aku liatin ya. Jadi pakai Pond's. Terus pas mandi siang atau mau pakai krim siangnya, aku pakai ini sambil mandi kan. Nah, terus sore hari karena aku nggak pakai krimnya dulu, karena biasanya aku pakai krimnya tuh jam 9-an. Jadi aku pakai Pond's lagi, dan itu aku suka biasanya cuci muka juga di sore hari pakai Pond's. Nah, pas aku mau pakai produknya malamnya jam 9-an, aku baru pakai ini lagi. Lumayan irit kalau misalkan aku pakai ini, kebayang dong borosnya kayak gimana. Dan aku pakai ini cuma 1 puff aja gitu. Coba nih, teksturnya tuh kayak gini, warnanya orange, dan wanginya adem banget, enak banget sumpah. Aku seneng banget sama produk puff ini, karena menurut aku kayak lebih irit banget gitu. Terus yang kedua ada toner. Ini lalunya. Nih, kalau aku kan pakai yang varian Acne, jadi di sini Acne toner. Kalau misalkan pakai varian yang whitening, luminous, terus apa lagi ya gitu, itu pasti ininya beda-beda tonernya. Nah, buat kalian yang sudah pakai MS Glow, kalian pakainya ini di malam dan siang hari atau pakainya malam doang? Karena kalau aku pertama aku pakai pagi dan malam. Cuman kalau yang aku rasain ya, kalau aku dipakai siang hari, itu muka aku tuh kayak lebih sering keluar kayak, bukan minyak, kayak keringat, kayak cairan dalam muka, yang bikin si krim siangnya tuh nggak nempel gitu. Jadi nggak nempel di aku, dan kayak lebih dewy banget gitu kan, lebih nyai banget. Nah, tapi pas aku ke kliniknya, aku dikasih toner ini dan ada bacaan malam. Nah, terus pas di praktekin untuk malam doang, jadi siangnya aku coba pakai krim siangnya doang, itu lebih tahan lama, lebih matte juga kan. Jadi aku pakainya sampai saat ini pakainya cuma di malam doang kalau untuk toner. Nih, kalau misalnya kalian udah pernah pakai skincare, kalian pakainya di siang sama malam atau malam aja. Kalau aku awalnya siang dan malam, cuman setelah dapat dari kliniknya ada bacaan malam, jadi aku sampai sekarang pakainya cuma di malam doang. Kalau siang cuma langsung pakai krim siangnya langsung gitu. Nah, ini whitening. Mana ya? Bisa.
whitening. Ini sebenarnya whiteningnya aku beli di bulan Desember. Ini belum habis tapi udah mau habis. Tuh udah mau habis. Nih, kalau aku lebih suka krim siangnya seperti ini. Kalau kata orang kata Kelly. Tapi menurut aku lebih suka sama krim siang yang model seperti ini karena kesatu buat aku jadi kayak lebih awet. Kedua juga kayak kita nggak perlu pakai foundation atau misalkan alas bedak dan lain halnya. Jadi cuma pakai ini doang, langsung pakai bedak, atau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa karena lumayan bisa menutupi pori-pori, terus juga bekas. Jadi kayak aku lebih suka yang seperti ini dibandingkan kayak sunscreen atau moisturizer apa sih, pelembab itu aku nggak suka. Terus yang keempat, ini ada acne. Nih kalau yang acne aku pakainya lebih cepet ya, kayak 2 bulanan gitu udah habis karena teksturnya seperti ini. Tuh teksturnya seperti ini, jadi kayak lebih cepet habis. Kalau kata aku kayak lebih moisturizer ya, cuman ini kayak lebih bertekstur aja sedikit gitu. Bukan berarti kan kalau moisturizer tuh lembut, kalau ini kan kayak ada kelihatan nggak rata gitu kan. Nih krim siangnya aku belum pakai lagi, ini produk yang baru aku beli barengan sama yang ini gitu. Sedangkan yang lain udah aku pakai, cuman ini doang yang masih bertahan. Terus ini adalah serum, jadi ini serap gitu nggak serap ya, paling aku taruh di sini fotonya deh. Jadi kebetulan pas di bulan Maret ini aku tuh jerawatan, lumayan jerawatan ya. Soalnya habis makan kacang mayasi, jadi jerawat aku pada timbul-timbul. Terus pas aku konsul katanya disuruh untuk pakai Acne Serum aja dulu gitu, karena sebelumnya aku pakai yang lifting glow serum gitu. Jadi sekarang aku pakai yang ini, cuman emang lebih enak sih, kayak jerawat juga jarang muncul. Kalau misalkan muncul itu cepat banget keringnya, jadi lumayan bagus. Cuman ini tuh 10 ml, kalau yang ini 15 ml, tapi harganya beda sih, kalau ini 150, yang ini 100.000. Nah ini bungkusnya untuk serum acne kayak gini. Oh ini nih, nih. Oh, kelihatan nggak sih? Susah banget ya. Nah kelihatan nggak ya? Tuh seperti inilah ya. Nah terus pouch. Nah kebetulan pas pertama aku beli produk yang dari Surabaya itu nggak dikasih pouch seperti ini, tapi dikasih tote bag. Yang dari Cleannya udah dikasih seperti ini. Terus juga dari yang paket ketiga yang dari seller Bandung juga dikasihnya ini. Dan kalau menurut aku lebih suka pouch seperti ini karena lebih enak ya. Jadi kayak paket kita tuh atau skincare kita tuh bisa masuk ke dalam sini, jadi nggak berantakan. Terus juga sekalian juga bisa masukin kayak deo, terus kayak cuci muka, bedak. Kalau misalkan kalian pakai foundation, simpan foundation, jadi kayak lebih manfaatan yang ini sih kalau menurut aku. Apalagi kalau dibawa keluar kota, ini sangat-sangat enak banget bawanya gitu. Dibandingkan kayak tote bag jarang aku pakai karena nanggung kan, besar enggak, kecil enggak, sedang gitu. Sedangkan aku pakai itu untuk apa gitu. Jadi aku cuma pakai yang aku lebih suka yang untuk pot seperti ini gitu. Oke, sekian review dari saya. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, karena sebenarnya aku sedikit tidak mood, karena bayangin aja 4 kali record untuk review skincare ini, tapi selalu gagal, gak tahu kenapa. Tapi kalau misalkan aku nge-shoot atau misalkan bikin vlog tentang keseharian, beres-beres rumah, itu bisa-bisa aja. Cuma
nggak tahu nih bagian skincare selalu aja ada kendala, kehapus lah, memori kepenuhan lah, aku pusing gitu. Jadi maaf kalau misalkan banyak salah-salah kata. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channel aku supaya lebih berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, kembali lagi ke my YouTube channel. Hari ini aku bakal nge-share sekarang